Bagi Baskara Wijaya, percobaan pembunuhan di tengah pesta ulang tahunnya sendiri bukanlah peristiwa paling mengejutkan kedua dalam hidupnya. Peristiwa pertama terjadi 25 tahun yang lalu, ketika ia berpikir telah kehilangan darah dagingnya untuk selamanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa melodi yang hilang itu akan kembali terdengar di telinganya. Halo, para pendengar. Kisah yang akan kami bawakan hari ini adalah sebuah drama keluarga yang menyentuh tentang takdir yang berbalik arah dan melodi yang terlupakan yang kembali menggema. Dukungan Anda melalui subscribe dan like sangat berarti bagi kami. Sekarang, mari kita selami kisah masa lalu yang memilukan dari seorang pria dan reuni tak terduga yang menantinya. Mobil mewah Baskara berhenti di depan sebuah mansion megah di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Pria berusia 68 tahun itu turun dari kursi belakang. Satu tangannya dengan ringan menepuk perutnya yang sedikit membuncit di balik setelan jas mahalnya. Saat menatap pantulan dirinya di jendela mobil, tanpa sadar ia merapikan rambut di pelipisnya yang semakin memutih. Waktu tidak hanya mengubah penampilannya. Sorot mata pemuda yang dulu penuh gairah akan musik telah lama tergantikan oleh tatapan dingin seorang penguasa bisnis, tertekan oleh tanggung jawab berat sebagai Presiden Direktur Wijaya Group. Saat ia mewarisi kerajaan konstruksi yang dibangun ayahnya, ia harus mengubur mimpi sejatinya, cita-cita seorang pemuda yang ingin menjadi penyanyi terkubur di bawah belenggu takdir sebagai pewaris konglomerat. "Bapak, perlu saya konfirmasi ulang jadwal hari ini?" tanya Agus Setiawan, kepala sekretarisnya. Saat mendekat, Baskara mengangguk dan berjalan menuju pintu utama. Cukup poin-poinnya saja, rutinitas hariannya berjalan sesuai jadwal yang ketat. Bangun pukul 06.30, sarapan tepat pukul 07.00, meninjau berita pukul 07.30, dan rapat dimulai pukul 008.00. Namun, di tengah semua jadwal itu, ada satu ritual yang tidak pernah ia lewatkan. Memasuki ruang kerjanya, Baskara duduk di meja dekat jendela dan membuka laci. Di dalamnya, terdapat sebuah bingkai perak kecil dengan foto seorang gadis kecil berusia 5 tahun berambut hitam legam yang tersenyum cerah. "Melody, semoga harimu indah hari ini," bisiknya, jarinya dengan lembut mengusap wajah gadis kecil di foto itu. 25 tahun yang lalu, putri satu-satunya dan alasan hidupnya, Melody Wijaya, menghilang dari kehidupannya. Penyelidikan polisi menyimpulkan kasus itu sebagai kasus orang hilang, tetapi hati Baskara selalu dipenuhi tanda tanya. Bagaimana putrinya bisa lenyap begitu saja di depan matanya, dan mengapa tidak ada jejak sedikit pun yang bisa ditemukan? "Bapak." Agus membuka pintu ruang kerja. Para kandidat sekretaris baru sudah tiba untuk wawancara. Baskara dengan hati-hati meletakkan bingkai itu kembali ke tempatnya dan memasang ekspresi datarnya. Selama 3 bulan terakhir, ia telah mengganti 5 sekretaris pribadi. Sifatnya yang sangat teliti dan menuntut membuat tidak banyak yang bisa bertahan lama. "Baiklah. Suruh mereka masuk." Kandidat pertama hingga keempat adalah para profesional muda dengan riwayat hidup yang biasa saja. Baskara tidak menunjukkan minat khusus pada jawaban mereka. Namun, ketika kandidat terakhir membuka pintu dan masuk, untuk pertama kalinya ia mengangkat kepala dan menatap dengan saksama. "Selamat pagi. Saya Maya Sari." Seorang wanita berusia 30 tahun dengan pakaian rapi masuk dan memberi salam. "Senang bertemu dengan Anda, Bapak Baskara." Baskara merasakan deja vu yang aneh. "Pengalaman kerja Anda sebelumnya cukup mengesankan." Maya tersenyum lembut. "Saya pernah bekerja sebagai manajer tim layanan pelanggan VIP di hotel, menangani banyak klien internasional yang sangat detail. Sebelumnya, saya bekerja selama 5 tahun sebagai sekretaris direktur utama di Sinarmas Group." Baskara meninjau kembali CV-nya dan berkata, "Terus terang saja, reputasi saya sebagai atasan yang sulit mungkin sudah Anda dengar. Saya sarapan tepat pukul 7 pagi setiap hari, dan kopi saya harus diseduh pada suhu 83 derajat, tepat selama 15 detik. Semuanya harus presisi seperti jam." Dengan sorot mata yang menyiratkan senyum, Maya menjawab, "Saya justru lebih nyaman bekerja untuk orang seperti Bapak. Ada standar yang jelas. Di tempat kerja sebelumnya, permintaan yang berubah-ubah sesuai suasana hati atasan justru lebih melelahkan." Senyum tipis tersungging di bibir Baskara. "Anda bisa mulai bekerja besok. Kita mulai pukul 6:30 pagi. "Baik, Bapak. Saya tidak akan mengecewakan." Keesokan harinya,
Maya tiba tepat pukul 06.15 dan mempersiapkan rutinitas pagi Baskara dengan sempurna. Koran-koran disusun berdasarkan minatnya, dan kopi disiapkan dengan suhu yang akurat. Cara kerjanya sangat mengagumkan. Seolah-olah bisa membaca pikiran Baskara, ia selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan sebelum diminta. "Perlu saya rekomendasikan menu makan malam?" tanya Maya dengan santai setelah makan siang. Baskara mengangkat kepalanya sejenak. Biasanya, ia menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada juru masak. "Bagaimana menurutmu? Hidangan laut sedang musimnya. Jadi bagaimana kalau ikan kakap bakar yang ringan? Mengingat jadwal Bapak yang padat akhir-akhir ini tidak akan membebani pencernaan." Baskara tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia memang sedang mengalami masalah pencernaan, tetapi tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Terdengar bagus. Beberapa hari berlalu, dan Baskara mulai semakin bergantung pada Maya. Ia mampu menangani situasi tak terduga dengan tenang, dan sangat peka terhadap suasana hati dan kondisi kesehatan Baskara. Suatu malam, ketika Baskara bekerja lembur di ruang kerjanya, Maya mengetuk pintu dengan pelan dan masuk, meletakkan secangkir teh hangat. "Bapak bekerja sampai larut? Silakan minum teh hangatnya." Baskara mengangkat kepala, terkejut. "Saya tidak memintanya." Maya tersenyum lembut. "Saya melihat catatan lama, Bapak biasa menikmati teh kamomil saat bekerja hingga larut malam. Saya pikir ini bisa membantu." Baskara terdiam sejenak, menatapnya. Itu adalah kebiasaan dari masa lalunya, saat istrinya masih hidup. Sebuah kebiasaan pribadi yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun sejak saat itu. "Terima kasih," katanya sambil menerima cangkir teh. Ada kehangatan yang tidak biasa dalam suaranya. 1 bulan berlalu, dan Maya masih bekerja dengan sempurna di sisi Baskara, jauh melampaui masa kerja sekretaris-sekretaris sebelumnya. "Kau masih bertahan, ya?" kata Baskara dengan nada acuh tak acuh saat sarapan. Meskipun matanya berbinar jenaka, Maya tersenyum lembut sebagai balasan. "Jujur saja, ini jauh lebih mudah dari yang saya kira. Karena Bapak sangat spesifik tentang apa yang Bapak inginkan." Tanpa sadar, Baskara mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit padanya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia berbicara tentang putrinya. "Saya pernah punya seorang putri," katanya tiba-tiba suatu malam ketika Maya sedang merapikan dokumen. "Dia hilang 25 tahun yang lalu." Maya menghentikan pekerjaannya dan menatapnya. "Saya turut berduka, Pak. Saya bisa membayangkan betapa besar kehilangan itu. Dia lenyap begitu saja di depan mata saya. Saya sudah mencoba segala cara untuk menemukannya. Usianya baru 5 tahun. Malam itu, sebuah insiden tak terduga terjadi. Saat Baskara sedang menonton berita sendirian di ruang keluarga sambil minum kopi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mencengkeram dadanya dan mengerang kesakitan. Cangkir kopi jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai. Ia kesulitan bernapas dan merosot dari sofa. Mendengar suara itu, Maya bergegas ke ruang keluarga. "Bapak," serunya, segera berlari ke sisi Baskara dan berlutut. "Bapak baik-baik saja?" Wajah Baskara pucat dan berkeringat dingin. Maya segera menilai situasi dan bertindak. "Pak Agus," teriaknya. "Keadaan darurat. Panggil ambulans." Agus segera berlari masuk sambil menelepon. Dengan tenang, Maya melonggarkan dasi Baskara untuk membuka jalan napasnya. "Nitrogliserin. Di laci ruang kerja," ucap Baskara dengan susah payah. "Baik. Bertahanlah, Pak." Maya berteriak pada Agus. "Mungkin ada obat jantung di laci ruang kerja. Cepat ambil." Sementara Agus berlari ke ruang kerja, Maya memegang erat tangan Baskara. "Tenang, Pak. Bernapaslah dalam-dalam. Ikuti saya. Tarik. Hembuskan." Agus kembali dengan obat semprot, dan Maya segera menyemprotkannya ke bawah lidah Baskara. Beberapa menit kemudian, napasnya sedikit lebih stabil, dan sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Di kamar rumah sakit, Baskara perlahan-lahan sadar. Melalui pandangannya yang kabur, ia melihat sosok Maya berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan termenung. "Air," kata Baskara dengan suara serak. Maya segera berbalik dan mendekatinya. "Bapak? Syukurlah. Saya sangat khawatir."
Sudah berapa lama? Tanyanya sambil minum air. Hampir sehari. Untungnya, tindakan cepat tadi berhasil mencegah risiko yang lebih besar. Baskara menyentuh dadanya. Masih ada sedikit rasa sakit. Kau menyelamatkan hidupku. Itu sudah menjadi tugas saya, jawab Maya. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Terima kasih. Untuk semua yang kau lakukan di luar tugasmu sebagai sekretaris. Kata-kata Baskara singkat, tetapi penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Maya tersenyum tipis. Peran saya adalah berada di sisi Bapak. Itu yang terpenting. Pada saat itu, pintu kamar terbuka dan seorang pria berusia 45 tahun masuk. Dia adalah Brahma Wijoyo, wakil direktur utama Wijoyo Group dan adik laki-laki Baskara. Kak, syukurlah sudah lebih baik, kata Brahma dengan nada khawatir yang berlebihan, meletakkan karangan bunga besar di samping tempat tidur. Maya diam-diam hendak pergi. Jangan pergi, panggil Baskara, menahannya. Brahma melirik Maya sekilas sebelum kembali menatap kakaknya. Kak, istirahatlah. Perusahaan biar saya yang urus. Kesehatan kakak yang utama. Nada bicara Brahma ramah, tetapi matanya memancarkan ambisi terhadap perusahaan. Baskara menjawab dengan dingin, aku belum mau masuk peti mati, aku akan pulang besok. Ekspresi Brahma mengeras sejenak sebelum kembali tersenyum. Oh begitu? Tapi jangan memaksakan diri. Perusahaan. Jaga status quo sampai aku kembali. Tunda semua keputusan penting. Brahma mengangguk dengan senyum terpaksa, lalu mengalihkan pandangannya ke Maya. Saya dengar Nona yang menyelamatkan kakak. Terima kasih banyak. Suaranya sopan, tetapi tatapannya dingin. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu obat jantungnya ada di laci ruang kerja? Pertanyaannya mengandung kecurigaan. Maya menjawab dengan tenang. Saya mengetahuinya saat merapikan obat-obatan Bapak. Setelah mengetahui beliau memiliki riwayat penyakit jantung, saya selalu waspada. Brahma hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi tatapan dingin Baskara membuatnya terdiam. Ia tertawa canggung dan bangkit. Kalau begitu saya permisi dulu, ada rapat di kantor. Cepat sembuh, Kak. Setelah Brahma pergi, ruangan kembali sunyi. Baskara menatap Maya. Besok setelah pulang, aku ingin beristirahat dengan tenang di rumah. Maya tersenyum hangat. Semuanya akan saya siapkan. Jangan khawatir. Sorot kepercayaan muncul di mata Baskara. Untuk pertama kalinya, ia mulai membuka hatinya kepada seseorang, dan itu adalah awal dari sebuah cerita baru. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Maya Sari mungkin adalah putrinya yang hilang, Melody Wijoyo. Setelah keluar dari rumah sakit, Baskara beristirahat di rumah di bawah perawatan Maya yang cermat. Sikapnya berangsur-angsur berubah. Senyum sesekali mulai muncul di wajahnya yang selama ini dingin dan acuh tak acuh. Maya terkadang memutar musik yang mungkin disukainya, atau merekomendasikan buku yang sesuai seleranya. Bagaimana dengan lagu ini, Pak? Tanya Maya suatu hari sambil memutar musik klasik. Baskara mendengarkan dengan saksama. Sonata Cahaya Bulan karya Beethoven. Itu adalah lagu favoritnya sejak masa muda. Ini versi dari pianis favorit Bapak. Glenn Gould, kata Maya sambil tersenyum. Album ini yang paling sering disentuh di antara koleksi piringan hitam Bapak. Baskara semakin bertanya-tanya bagaimana Maya bisa mengetahui seleranya dengan begitu baik. Terutama pilihan musiknya, yang anehnya terasa mirip dengan lagu-lagu yang ia ciptakan atau nikmati di masa mudanya. Suatu sore, Baskara sedang melihat-lihat album foto lama di ruang kerjanya. Di dalamnya terdapat foto-foto masa kecil putrinya. Melody, seorang gadis kecil tertawa saat bermain ayunan, tersenyum cerah di depan kue ulang tahun. Ia mengusap lembut wajah putrinya di foto itu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Baskara sambil sedikit menutup album itu. Maya masuk membawa nampan teh. Sudah waktunya minum teh sore. Hari ini saya bawakan teh Earl Grey. Terima kasih. Jawaban Baskara singkat, tetapi jauh lebih lembut dari biasanya. Saat Maya menuangkan teh, Baskara memperhatikan sesuatu yang unik. Ketika Maya memegang cangkir dengan tangan kanannya, hanya jari manisnya yang sedikit ditekuk untuk menopang cangkir dengan stabil. Mata Baskara sedikit melebar. Tanpa sadar, ia melihat tangannya sendiri.
Ia memegang cangkir dengan cara yang persis sama. Istrinya selalu menggodanya tentang kebiasaan aneh ini. Mas Baskara, kalau minum teh bukannya kelingking yang diangkat, tapi jari manis yang ditekuk. Unik sekali. Dan lucunya, putri mereka, Melody, mewarisi kebiasaan yang sama persis saat tumbuh dewasa. Bapak sepertinya sedang melamun, suara lembut Maya menyadarkan Baskara bahwa ia telah menatapnya cukup lama. Ah, tidak. Hanya teringat masa lalu. Pandangan Maya jatuh pada album yang terbuka di depannya. Anak yang lucu. Putri Bapak? Baskara terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, putriku yang hilang 25 tahun yang lalu. Anak yang sangat cantik, kata Maya sambil menatap foto itu. Emosi aneh melintas di matanya. Matanya mirip dengan Bapak. Baskara kembali menatap dokumennya, tetapi perasaan aneh mulai muncul di benaknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Usia Maya, bekas luka samar di pergelangan tangannya, kebiasaan aneh itu, dan yang terpenting, intuisinya yang seolah bisa membaca pikirannya. Keesokan paginya, Baskara memanggil kepala sekretarisnya, Agus, ke ruang kerjanya. Agus, tolong cari tahu sedikit tentang Maya Sari. Agus tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah ada masalah? Pak? Tidak, bukan begitu, kata Baskara sambil menatap keluar jendela. Aku hanya perlu tahu di mana dia dibesarkan. Sedikit informasi tentangnya. Agus mengangguk. Baik, Pak. Akan saya cari tahu secara diam-diam. Sehari setelah Baskara meminta penyelidikan tentang Maya, adiknya, Brahma, dengan cemas menunggu telepon di kantornya. Ada pesan dari detektif swasta yang ia sewa. Akhirnya, telepon berdering, dan Brahma bergegas menjawab, "Halo, Detektif Budi? Bagaimana hasilnya?" Suara seorang pria parubaya terdengar dari seberang. Informasi dasar tentang Maya Sari, semuanya terkonfirmasi benar. Dia berusia 30 tahun, dibesarkan oleh pasangan Marga Santoso di Surabaya, dan mengambil jurusan manajemen perhotelan. Tapi, saya menemukan sesuatu yang menarik. Tangan Brahma mulai berkeringat. Keluarga Santoso tidak memiliki anak kandung. Sekitar 25 tahun yang lalu, mereka menemukan seorang anak di dekat pantai Kenjeran. Diperkirakan seorang gadis berusia 5 tahun. Dalam kondisi tidak sadar karena luka parah. Setelah sadar, ia kehilangan sebagian besar ingatannya. 25 tahun yang lalu? Ya. Tepatnya 17 Juni 1998. Anak itu dirawat di rumah sakit dan dilaporkan ke polisi, tetapi identitasnya tidak dapat diverifikasi. Dan akhirnya diadopsi oleh keluarga Santoso. Di mana tepatnya lokasi penemuannya? Dekat area Marina Resort Kenjeran. Saat itu, resort tersebut baru saja dalam tahap penyelesaian dan merupakan proyek konstruksi besar pertama di daerah itu. Wajah Brahma menjadi pucat pasi. Resort itu adalah proyek besar pertama Wijoyo Group, dan pada hari itulah Putri Baskara hilang. Apakah ada ciri-ciri khusus pada gadis itu? Seperti bekas luka? Memang ada. Tercatat ada bekas luka berbentuk bulan sabit di dekat pergelangan tangan kanannya. Mendengar ini, Brahma mencengkeram telepon dengan erat. Putri kakaknya, Melody, juga memiliki bekas luka dengan bentuk dan di lokasi yang sama persis. Itu adalah luka yang didapatnya saat jatuh dari ayunan ketika masih kecil. Selidiki lebih lanjut. Terutama alasan Maya Sari mendekati kakak saya. Maksud saya, Bapak Baskara Wijoyo, baru-baru ini, setelah menutup telepon, Brahma berjalan ke jendela dan menatap pemandangan kota. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar Melody. Ia mengepalkan tangannya. Apakah semua yang terjadi 25 tahun yang lalu akan sia-sia? Malam itu, makan malam yang tenang berlangsung di ruang makan kediaman Baskara. Hanya ada Baskara dan Maya. Baskara mengamati Maya lebih saksama dari biasanya. Urutan cara makannya menarik perhatiannya. Sayuran, ikan, lalu daging, diselingi dengan kuah dan nasi secara bergantian setiap 3 suap. Itu adalah cara makan yang ia pertahankan sejak kecil. Apa kau selalu makan seperti itu? Tanyanya tiba-tiba. Maya tampak terkejut sejenak. Ah, begini? Sepertinya hanya kebiasaan. Kenapa? Pak, tidak ada alasan khusus?
Hanya saja, mirip dengan caraku. Setelah makan malam, Baskara bertanya dengan lembut kepada Maya, "Bolehkah kau ceritakan sedikit lebih banyak tentang keluargamu?" Maya terdiam sejenak. "Saya sebenarnya seorang yatim piatu. Beruntungnya, saya diadopsi oleh orang tua yang baik dan tumbuh tanpa kekurangan." "Kau tidak ingat orang tua kandungmu?" "Sama sekali tidak. Saya kehilangan banyak ingatan karena kecelakaan saat berusia sekitar 5 tahun. Kepala saya terbentur cukup keras, jadi ingatan sebelum itu hampir tidak ada." Getaran emosi halus melintas di mata Baskara. "Di mana kecelakaan itu terjadi?" "Saya dengar di dekat Kenjeran. Orang tua angkat saya juga tidak tahu detailnya. Mereka hanya bilang seseorang menemukan saya di pantai." Malam itu, Baskara berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam, hatinya dipenuhi emosi kompleks yang tak menentu. Benarkah ini bisa terjadi? Keesokan paginya, Baskara mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari brankas pribadinya. Saat dibuka, sebuah kotak musik tua terlihat. Ia dengan hati-hati membuka tutupnya, dan melodi lembut mulai memenuhi ruangan. Melodi itu adalah lagu pengantar tidur yang ia ciptakan sendiri di masa mudanya untuk istri dan putrinya. Sebuah lagu yang tidak pernah dirilis secara komersial, hanya diketahui oleh keluarganya. Ia meletakkan kotak musik itu dengan hati-hati di atas meja kerjanya, dan menunggu. Beberapa jam kemudian, Maya masuk ke ruang kerja membawa dokumen. "Bapak, ini dokumen yang perlu ditandatangani hari ini." Saat ia mendekati meja, melodi yang masih mengalun dari kotak musik kecil itu terdengar di telinganya. Tiba-tiba ia berhenti melangkah dan mendengarkan melodi itu. Tanpa sadar, ia mulai menyenandungkan lagu itu. Wajah Baskara menjadi pucat. Maya menyenandungkan melodi itu dengan sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Itu adalah hal yang mustahil. Hanya ada 3 orang di dunia yang mengetahui lagu ini, dan 2 di antaranya sudah tiada. "Di mana aku pernah mendengar lagu ini?" gumam Maya pada dirinya sendiri. Baskara perlahan bangkit dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar. "Kau benar-benar pernah mendengarnya?" Maya menunjukkan ekspresi bingung. "Saya tidak yakin. Rasanya familiar. Seolah-olah lagu yang sudah saya kenal sejak lama." Baskara berusaha menahan air mata yang hendak menggenang di matanya. "Nona Maya, apakah Anda punya bekas luka di pergelangan tangan kanan?" Maya menatap Baskara dengan kaget. Perlahan, ia menyingsingkan lengan bajunya. Di sana, terlihat jelas bekas luka berbentuk bulan sabit. "Bagaimana Bapak tahu?" tanyanya. Baskara tanpa kata membuka laci dan mengeluarkan sebuah foto kecil. Itu adalah foto Melodi saat berusia 5 tahun. Dan di pergelangan tangan kanannya terlihat bekas luka berbentuk bulan sabit yang identik. "Putriku juga punya bekas luka yang sama. Dia terluka karena jatuh dari ayunan saat berusia 4 tahun. Wajah Maya menjadi pucat. "Apa maksud Bapak?" Pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan Agus masuk dengan tergesa-gesa. "Bapak, hasil penyelidikannya sudah keluar." Baskara menatap Maya sekali lagi, lalu mengangguk pada Agus. "Katakan." Nona Mayasari ditemukan oleh pasangan Santoso pada 17 Juni 1998, di dekat lokasi konstruksi Marina Resort Kenjeran. Saat itu, ia menderita cedera kepala parah dan kehilangan ingatan. Karena identitasnya tidak dapat diverifikasi, ia diadopsi oleh keluarga Santoso. Wajah Maya dipenuhi kebingungan. "Bagaimana informasi ini? Kenapa Bapak menyelidiki saya?" Baskara perlahan mendekatinya. 17 Juni 1998 adalah hari di mana putriku, Melodi, hilang. Tepat di acara peresmian Marina Resort, dia lenyap di depan mataku. Maya menatap Baskara tanpa kata. Matanya menunjukkan kebingungan, ketakutan, dan harapan yang samar. "Apa artinya semua ini?" Suara Baskara sedikit bergetar. "Apakah kau bersedia melakukan tes DNA?" Tiba-tiba, kilasan ingatan melintas di benak Maya. Seseorang menggendongnya dan berlari. Suara teriakan di kegelapan. Dan perasaan jatuh ke dalam air yang dingin. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar. "Saya setuju." Baskara menarik napas dalam-dalam. Penantian selama 25 tahun mungkin akan segera berakhir. Namun,
Yang tidak ia ketahui adalah tatapan gelap Brahma Wijoyo yang mengawasi situasi ini dari jauh. Jika kakak sampai tahu, semuanya akan berakhir, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Aku harus menghentikannya. Sebelum perempuan itu terbukti sebagai putri kakak, di atas meja kantor Brahma, tergeletak undangan pesta ulang tahun Bhaskara yang akan datang. Matanya berkilat berbahaya. Pesta ulang tahun itu adalah kesempatan yang sempurna baginya. Kesempatan terakhir untuk mengakhiri segalanya. Ulang tahun Bhaskara yang ke-68 semakin dekat. Persiapan acara sedang berlangsung di seluruh mansion. Meskipun ini adalah acara tahunan, kali ini ada ketegangan khusus yang menyelimuti. Maya memeriksa semuanya dengan lebih teliti dari biasanya, sementara Bhaskara berusaha untuk tetap tenang sambil menunggu hasil tes DNA. Ini daftar tamu terakhir untuk pesta ulang tahun, Pak. Kata Maya sambil menyerahkan dokumen di ruang kerja Bhaskara. Bhaskara menelusuri daftar itu dan berhenti pada satu nama. Kenapa Pak Santoso ada di sini? Aku tidak mengundangnya. Bapak Brahma yang menambahkannya. Katanya dia adalah salah satu kolega dekatnya. Kecurigaan melintas di mata Bhaskara. Ia tidak yakin dengan niat adiknya, tetapi firasat buruk menyelimutinya. Baiklah, hasil tes DNA tiba sehari sebelum ulang tahun. Bhaskara menerima amplop itu dan hanya menatapnya untuk waktu yang lama. Ia tidak berani membukanya. Penantian 25 tahun, kerinduan 25 tahun, semuanya terkandung dalam selembar kertas ini. Perlu saya bantu? Tanya Maya lembut. Bhaskara menggelengkan kepala. Ini sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Perlahan, ia membuka amplop itu. Saat membaca dokumen di dalamnya, tangannya mulai sedikit bergetar. Kecocokan 99,999%. Air mata menggenang di mata Maya. Benarkah? Bhaskara mengangguk tanpa kata. Air mata juga mengalir di pipinya. Pemandangan yang langka bagi pria yang telah menekan emosinya seumur hidup. Putriku. Melodiku. Ayah? Apakah aku benar-benar? Untuk pertama kalinya, kata itu keluar dari bibir Maya. Terasa canggung, tetapi lebih alami dari kata apapun. Bhaskara tidak bisa lagi menahan emosinya dan memeluk Maya. Ayah dan anak, setelah 25 tahun, akhirnya menemukan satu sama lain. Namun, dalam reuni mereka, masih ada misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana Melodi bisa hilang? Dan mengapa ia tidak dapat ditemukan begitu lama? Tapi bagaimana? Kenapa? Bhaskara tidak bisa menahan rasa penasarannya. Maya menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Yang kuingat hanyalah kegelapan, suara air. Rasanya ada yang membawaku. Tapi semuanya sangat kabur. Mereka memutuskan untuk mengumumkan kebenaran ini di pesta ulang tahun keesokan harinya. Itu bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga perayaan reuni keluarga. Namun, ada seseorang yang sudah mengetahui segalanya. Brahma, melalui mata-matanya, sudah tahu hasil tes DNA. Rapat darurat diadakan di kantornya. Besok adalah kesempatan terakhir, kata Brahma dengan suara rendah namun tegas. Jika kakak secara resmi mengakui Melodi, semua rencanaku akan hancur. Manajer Santoso, yang duduk di depannya, bertanya dengan cemas, apa yang akan Anda lakukan? Brahma mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari lacinya. Kakak punya alergi parah terhadap jenis kacang tertentu. Terutama almond, hampir fatal. Ini adalah ekstrak almond tanpa warna dan bau. Beberapa tetes di makanannya. Wajah Santoso menjadi pucat. Itu pembunuhan. Pembunuhan? Brahma mencibir. Aku hanya lupa tentang alergi kakakku. Sebuah kecelakaan yang tidak menguntungkan. Matanya berkilat berbahaya. Dan jika kau tidak bekerja sama, data korupsimu akan sampai ke kejaksaan. Santoso menundukkan kepalanya, pasrah. Pada hari ulang tahun, mansion Bhaskara dihias dengan elegan. Mitra bisnis dan para eksekutif mulai berdatangan. Bhaskara menyambut para tamu dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya, dan Maya mendampinginya dengan sempurna. Hubungan mereka masih dirahasiakan. Mereka berencana untuk membuat pengumuman resmi setelah makan malam. Bagaimana perasaanmu? Bisik Maya. Bhaskara tersenyum. Rasanya aku telah menunggu ulang tahun seperti ini seumur hidupku. Makan malam dimulai. Hidangan-hidangan terbaik disajikan satu persatu.
Brahma bersikap lebih ramah dari biasanya terhadap kakaknya, bahkan sesekali tersenyum lembut pada Maya, tapi tatapannya dingin. "Kak, ini hidangan yang khusus kusiapkan," kata Brahma sambil meletakkan makanan dalam mangkuk keramik yang indah di depan Bhaskara. "Dibuat langsung oleh koki terbaik dari Prancis. Kupikir kakak akan menyukainya." Bhaskara mengangguk sebagai tanda terima kasih. Tepat saat ia akan menyantap makanan itu, Maya dengan lembut menahan tangannya. "Tunggu sebentar, Pak. Boleh saya periksa dulu?" Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan kewaspadaan. Ekspresi Brahma mengeras sejenak. "Ada apa, Maya?" Maya mengambil piring Bhaskara dan mencium aromanya. Intuisinya merasakan ada yang tidak beres. "Maaf, tapi sepertinya saya mencium aroma almond dari hidangan ini, padahal Bapak alergi almond." Ketegangan menyelimuti ruang makan. Wajah Brahma menjadi pucat. "Almond?" Koki tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Maya berkata dengan tegas. "Saya akan ambil alat tes alergi." Dia pergi sejenak dan kembali dengan sebuah kit kecil. Setelah mengambil sampel makanan dan mengujinya, alat tes langsung menunjukkan reaksi positif. Benar-benar ada almond, suaranya tenang, tetapi makna di baliknya sangat kuat. Keheningan yang canggung menyelimuti meja. Para tamu tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan mereka. Bhaskara menatap tajam adiknya. "Ini pasti sebuah kesalahan, kan, Brahma?" Brahma tertawa canggung. "Tentu saja, Kak. Mana mungkin aku lupa alergi kakak? Pasti ada kesalahan. Saya benar-benar minta maaf." Maya menyingkirkan piring Bhaskara dan membawakan hidangan baru. Makan malam berlanjut, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Bhaskara dan Maya saling bertukar pandang. Keduanya tahu ini bukan kesalahan biasa. Setelah makan malam, saat hidangan penutup disajikan, Bhaskara bangkit dan berdeham. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini malam ini. Merupakan suatu kehormatan untuk merayakan ulang tahun ke-68 saya bersama Anda semua." Para hadirin bertepuk tangan. Bhaskara melanjutkan. "Namun, hari ini memiliki makna lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda." Ia memberi isyarat kepada Maya, dan dia mendekat ke sisinya. Wajah Brahma menjadi pucat. "Wanita ini adalah Maya Sari, yang telah bekerja sebagai sekretaris pribadi saya selama beberapa bulan terakhir." Tapi sebenarnya, suara Bhaskara sedikit bergetar. "Dia adalah putri saya yang hilang 25 tahun yang lalu, Melody Wijoyo." Ruang makan menjadi gempar. Para hadirin saling memandang dengan ekspresi terkejut. Mereka semua tahu cerita tentang Putri Bhaskara yang hilang saat kecil, tetapi berita bahwa dia telah kembali sangatlah mengejutkan. Hasil tes DNA telah mengkonfirmasi dengan kecocokan 99,999%. Lanjut Bhaskara. "Hari ini bukan hanya ulang tahun saya, tetapi yang lebih penting, hari di mana saya menemukan kembali putri saya yang hilang." Brahma bangkit dari kursinya. Wajahnya dipenuhi amarah, tetapi ia memaksakan senyum. "Selamat, Kak. Sungguh berita yang luar biasa. Keponakanku telah kembali." Suaranya terdengar kaku, namun, ekspresi Maya tiba-tiba menjadi tegang. Saat menatap wajah Brahma, kilasan ingatan yang tiba-tiba menghantamnya. Wajah pria yang menyeretnya dalam kegelapan. Rasa takut saat dilemparkan ke dalam air yang dingin. "Kau?" Suaranya bergetar. "Itu kau." Wajah Brahma mengeras. "Apa maksudmu?" "Ingatanku semakin jelas sekarang," lanjut Maya. "Orang yang menculikku 25 tahun yang lalu. Itu kau." "Aku ingat. Paman yang membawaku pergi." Bhaskara menatap Brahma dengan kaget. "Brahma, apa maksudnya ini?" Brahma menjadi sangat pucat. Ia melihat sekeliling. Tatapan curiga dari semua orang tertuju padanya. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba ia mulai tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. "Bukan itu kebenaran yang harusnya kakak tahu?" Mata Brahma menunjukkan kegilaan. 25 tahun yang lalu, aku memang menyingkirkan putrimu. Tapi tujuanku bukan dia. Seharusnya kau yang mati, Kak. Wajah Bhaskara dipenuhi keterkejutan. "Apa katamu? Ayah selalu hanya mempercayaimu." Bhaskara pemimpin alami. Bhaskara selalu bertanggung jawab, sementara aku selalu menjadi bayangan.
Kupikir jika kau mati, semuanya akan menjadi milikku. Hari itu di peresmian resor. Aku mencoba membunuhmu, tapi rencananya gagal. Keponakanku yang menjadi korban. Kengerian dan ketakutan memenuhi ruang makan. Tapi Maya berkata dengan tenang, "Aku tidak mati. Paman, aku selamat, dan sekarang aku ingat semua kebenarannya." Wajah Brahma berubah menjadi marah. "Kalau bukan karena kau, Kak." Tiba-tiba ia mengeluarkan pistol kecil dari sakunya. Seketika, kepanikan menguasai ruangan. Para tamu berteriak dan menghindar. Brahma mengarahkan pistol ke arah Bhaskara. "Sekarang aku harus menyelesaikannya." Namun, Maya dengan cepat berdiri di depan ayahnya. "Hentikan!" Petugas keamanan yang berada di lokasi bergegas maju dan melumpuhkan Brahma. Pistolnya jatuh ke lantai. Dia tidak melawan, seolah-olah sudah menyerah pada segalanya. "Panggil polisi," teriak Agus. Di tengah kekacauan itu, Bhaskara memeluk putrinya dengan erat. Ia hampir kehilangan putrinya yang telah hilang selama 25 tahun untuk kedua kalinya. "Kau baik-baik saja. Kau tidak terluka." Maya mengangguk. Matanya menunjukkan keyakinan, bukan keterkejutan. "Aku ingat sekarang, Ayah, semua yang terjadi hari itu. Paman membujukku dan membawaku pergi, lalu di pantai, ke dalam air." Amarah menyala di mata Bhaskara. Ia menatap adiknya yang telah dilumpuhkan. "Bagaimana kau bisa? Bagaimana bisa kau melakukan ini?" Brahma mencibir. "Itu semua karenamu, Kak. Kakak yang sempurna. Yang memiliki segalanya." Polisi tiba dan Brahma ditangkap. Saat digiring keluar, ia tetap tersenyum, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Setelah kekacauan mereda, Bhaskara sekali lagi berbicara di hadapan para tamu yang tersisa. "Saya minta maaf kepada semua orang atas apa yang terjadi malam ini. Saya tidak pernah menyangka hal yang memalukan ini akan terjadi." Ia memegang erat tangan Maya, "Tapi bagi saya, ini tetaplah hari yang diberkati. Karena setelah 25 tahun, saya telah menemukan kembali putri saya." Malam itu, setelah semua tamu pulang, Bhaskara dan Melody duduk di teras mansion, menatap langit yang berbintang. Misteri 25 tahun akhirnya terpecahkan, tetapi masih banyak cerita yang tersisa untuk mereka. "Apa yang akan terjadi sekarang, Ayah?" tanya Melody. Bhaskara menarik napas dalam-dalam. "Kita akan mulai dari sekarang. Kita tidak bisa mendapatkan kembali waktu 25 tahun yang hilang." Suaranya terdengar tegas. "Tapi kita bisa menghargai sisa waktu yang kita miliki." Melody mengangguk. Matanya bersinar dengan harapan. Namun, di dalam harapan itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa dia tidak bisa mengingat identitasnya selama 25 tahun? Dan mengapa semuanya terungkap pada saat ini? Pertanyaan terpenting adalah, bagaimana mereka sekarang bisa menjadi ayah dan anak yang sesungguhnya? Kekosongan 25 tahun tidak mudah untuk diisi, tetapi mereka punya waktu, dan mereka siap untuk mengisi kekosongan itu bersama-sama. Setelah penangkapan Brahma, semua media heboh dengan insiden mengejutkan ini. Berita utama tentang percobaan penculikan pewaris Wijoyo Group 25 tahun lalu, tragedi yang disebabkan oleh pengkhianatan dan kecemburuan seorang adik, serta reuni keluarga yang ajaib, menghiasi surat kabar dan siaran televisi setiap hari. Bhaskara dan Melody, untuk menghindari sorotan media, pindah ke sebuah villa pribadi yang tenang di puncak. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela villa menyinari wajah Melody. Perlahan ia membuka matanya. Bangun di tempat asing masih terasa canggung. Baginya, yang telah hidup sebagai putri keluarga Santoso selama 25 tahun, kenyataan tiba-tiba menjadi putri seorang konglomerat terasa membingungkan. Ia bangkit dari tempat tidur, dan berjalan ke jendela yang menghadap ke pegunungan. Hamparan hijau berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Pemandangan yang menenangkan, kontras dengan lautan ingatan yang bergejolak di benaknya. Potongan-potongan ingatan perlahan kembali, tetapi banyak bagian yang masih kabur. "Sudah bangun, Nak?" Suara Bhaskara terdengar dari luar pintu. "Iya, Ayah." Melody masih menggunakan panggilan ayah yang terasa canggung. "Masuk saja." Bhaskara dengan hati-hati membuka pintu. Di tangannya ada sebuah kotak kayu tua. "Ayah membawakan sesuatu untukmu." Ia menyerahkan kotak itu.
Melody menerimanya dengan tatapan penasaran. Saat dibuka dengan hati-hati, di dalamnya terdapat buku-buku tua, album foto, dan sebuah kotak musik kecil. Ini barang-barangmu waktu kecil. Ayah tetap menyimpannya setelah kau hilang. Karena ayah percaya suatu hari kau akan kembali. Air mata menggenang di mata Melody. Perlahan ia mengambil kotak musik dan membukanya. Melodi yang familiar mengalun. Lagu ini. Aku ingat sekarang. Suaranya bergetar. Lagu pengantar tidur ciptaan ayah. Yang selalu ayah nyanyikan setiap malam. Baskara mengangguk. Lagu yang kuciptakan saat masih ingin menjadi penyanyi. Lagu yang hanya untukmu dan ibumu. Ibu. Rasa penasaran muncul di mata Melody. Apa yang terjadi pada ibu? Ekspresi Baskara menjadi muram. Setelah kau hilang, dia sangat terpukul. Selama 5 tahun, dia mengerahkan segala upaya untuk mencarimu, tapi akhirnya, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Melody memegang tangan ayahnya. Tolong ceritakan, ayah. Aku perlu tahu. Baskara menarik napas dalam-dalam. Ibumu meninggal karena depresi, 5 tahun setelah kau hilang. Dia tidak pernah menyerah mencarimu sampai akhir. Keheningan yang dalam menyelimuti mereka. Meskipun 25 tahun telah berlalu, rasa sakit kehilangan itu masih terasa nyata. Maafkan aku, suara Melody bergetar. Seandainya aku ingat, seandainya aku kembali lebih cepat. Baskara menggelengkan kepala. Itu bukan salahmu, semua ini adalah tragedi yang diciptakan oleh kecemburuan dan kegilaan Brahma. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi sekarang, saatnya untuk melangkah maju. Ia mengeluarkan selembar partitur tua dari kotak itu. Ini adalah partitur lagu yang kuciptakan saat muda. Lagu yang belum selesai. Aku harus meninggalkan mimpiku di bidang musik untuk meneruskan bisnis keluarga. Melody menatap partitur itu dengan penasaran. Melodi yang sangat indah. Kenapa ayah tidak menyelesaikannya? Tidak ada waktu, dan inspirasiku hilang. Terutama setelah kau pergi, suara Baskara bergetar sejenak. Tapi sekarang kau telah kembali, bagaimana kalau kita menyelesaikannya bersama? Mata Melody membelalak. Bersamaku? Tapi aku tidak belajar musik secara formal. Baskara tersenyum. Ibumu adalah seorang pianis. Dan kau juga punya bakat musik sejak kecil. Mungkin kau tidak ingat. Tapi saat pertama kali belajar piano, kau menguasai lagu dengan sangat cepat. Melody berpikir sejenak. Selama tinggal bersama keluarga Santoso, ia selalu tertarik pada musik. Ia sempat belajar piano sebentar di sekolah dan bergabung dengan band sebagai kegiatan ekstrakurikuler di universitas. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa itu adalah bakat yang diwarisi dari garis keturunannya. Aku akan mencobanya, katanya dengan tekad. Sejak hari itu, Baskara dan Melody mulai menciptakan musik bersama. Di ruang musik kecil di villa, ayah dan anak itu mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka melalui musik. Baskara menemukan kembali gairah masa mudanya, dan Melody menemukan bakat musik yang terpendam dalam dirinya. Bagaimana dengan bagian ini? Melody duduk di depan piano dan memainkan sebuah melodi. Baskara menatapnya dengan ekspresi terkejut. Itu persis seperti yang ada di pikiranku. Suaranya dipenuhi kekaguman. Benarkah? Aku hanya memainkannya mengikuti kata hatiku. Baskara menatap putrinya dengan tatapan haru. Kau benar-benar putri ibumu. Musik menjadi jembatan yang memulihkan hubungan mereka. Melalui musik, mereka menyampaikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan secara bertahap, ayah dan anak itu mengisi kekosongan selama 25 tahun. Suatu hari, Melody dengan hati-hati bertanya kepada Baskara, bolehkah aku menghubungi orang tua angkatku? Mereka pasti juga khawatir. Baskara berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tentu saja. Mereka adalah orang-orang yang telah membesarkan putriku, Melody, selama 25 tahun. Aku juga ingin berterima kasih kepada mereka. Keesokan harinya, keluarga Santoso mengunjungi villa. Awalnya suasananya canggung, tetapi Baskara dengan tulus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka. Terima kasih banyak telah membesarkan putri yang tidak dapat saya temukan dengan penuh cinta. Anda adalah orang tua sejati bagi Melody. Keluarga Santoso menitikkan air mata. Kami selalu tahu Melody adalah anak yang istimewa. Kami hanya ingin dia bahagia.
Melody menatap orang tua angkat dan ayah kandungnya secara bergantian. Ia sekarang adalah orang yang diberkati dengan 2 keluarga. Kalian berdua adalah orang tuaku. Dan akan selalu begitu. Malam itu, 3 orang tua dan 1 anak perempuan makan malam bersama. Awalnya canggung, tetapi seiring waktu, percakapan mengalir dengan alami. Suasana menjadi lebih hangat, terutama ketika Baskara dan Pak Santoso menemukan minat yang sama dalam musik. Sebenarnya, waktu muda saya punya toko alat musik kecil, kata Pak Santoso. Melody selalu melihat-lihat alat musik di toko. Dia sangat tertarik pada piano. Mata Baskara berbinar. Ibunya adalah seorang pianis yang hebat. Sepertinya darah tidak bisa dibohongi. Setelah makan malam, Melody mengantar orang tua angkatnya. Aku akan sering berkunjung. Dan terima kasih banyak. Untuk semuanya, keluarga Santoso memeluk Melody dengan erat. Jika kau bahagia, kami juga bahagia. Setelah mereka pergi, Melody kembali ke ruang musik. Baskara sudah ada di sana. Aku baru saja menyelesaikan bagian terakhir, katanya dengan suara bersemangat. Mau mendengarkannya bersama? Melody mengangguk dan duduk di samping piano. Baskara membuka partitur dan mulai bermain. Melodi yang lembut dan manis memenuhi ruangan. Itu adalah lagu yang berisi kesedihan dan harapan, kehilangan dan reuni, dan di atas segalanya, cinta. Melody memejamkan mata dan membiarkan dirinya terhanyut dalam musik. Di benaknya, potongan-potongan ingatan menjadi semakin jelas. Ayahnya bermain piano saat ia masih kecil, ibunya bernyanyi di sampingnya, dan dirinya sendiri menari mengikuti irama musik. Aku ingat sekarang, bisiknya. Semuanya. Baskara berhenti bermain dan menatapnya. Ingat apa? Keluarga kita yang bahagia. Senyum ibu, nyanyian ayah, air mata mengalir di pipi Melody, tetapi senyum terukir di wajahnya. Dan hari itu, aku ingat sepenuhnya siapa diriku. Melody Wijoyo. Putri ayah dan ibu. Air mata juga menggenang di mata Baskara. Tanpa kata, ia memeluk putrinya. Pada saat itu, 25 tahun tidak lagi penting. Di sini dan sekarang, ayah dan anak kembali menjadi satu. Beberapa minggu kemudian, persidangan Brahma dimulai. Melody bersaksi di pengadilan. Dengan ingatan yang telah pulih sepenuhnya, ia menceritakan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu. Paman bilang dia punya hadiah untukku dan mengajakku pergi. Tapi sebenarnya, itu adalah rencana untuk mencelakaiku. Saat dia melemparku ke dalam air, aku berteriak minta tolong. Tapi dia hanya berbalik dan pergi. Ruang sidang menjadi sunyi. Brahma duduk tanpa ekspresi, tetapi matanya menunjukkan kekalahan. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu, dan akhirnya, Brahma dinyatakan bersalah. Percobaan penculikan, percobaan pembunuhan, dan percobaan peracunan baru-baru ini, ia akan menghabiskan waktu yang lama di penjara. Setelah putusan dijatuhkan, Baskara dan Melody mengunjungi Brahma untuk terakhir kalinya. Kenapa kalian datang? Tanya Brahma dengan nada sinis. Kami datang untuk memaafkan, jawab Melody dengan tenang. Kami tidak bisa mendapatkan kembali 25 tahun yang hilang, tapi kami tidak ingin hidup dengan kebencian. Brahma tampak terkejut sejenak. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Baskara menambahkan, aku juga begitu. Kau adalah adikku, dan kita keluarga. Aku tidak bisa memaafkan perbuatanmu, tapi aku ingin memaafkan dirimu. Getaran emosi sesaat melintas di mata Brahma. Ia memalingkan wajahnya. Sudah terlambat. Semuanya. Tidak. Kata Baskara dengan tegas. Kau masih punya banyak waktu. Belajar dari kesalahan masa lalu dan mulailah hidup baru. Brahma tidak menjawab, tetapi bahunya terlihat sedikit bergetar. Mungkin di bawah penampilan luarnya yang dingin, masih ada emosi yang hidup. Setelah meninggalkan penjara, Baskara dan Melody berjalan ke tepi pantai. Mereka berjalan dalam diam di sepanjang pantai sambil berbincang. Apa yang akan ayah lakukan sekarang? Tanya Melody. Baskara menarik napas dalam-dalam. Aku akan menyerahkan perusahaan kepada jajaran direksi yang kompeten dan beristirahat. Aku ingin menebus waktu yang telah hilang. Bagaimana dengan musik? Apa yang akan ayah lakukan dengan lagu yang sudah selesai? Baskara tersenyum. Aku ingin merilisnya. Mimpi yang kutinggalkan 25 tahun yang lalu, aku ingin mewujudkannya sekarang.
Mata Melody berbinar. Itu akan luar biasa. Aku akan membantu. Sebenarnya, aku punya satu rencana lagi, kata Baskara. Aku ingin mendirikan yayasan terapi musik untuk orang-orang yang menderita kehilangan ingatan dan trauma, agar orang-orang yang terluka seperti kita bisa sembuh melalui musik. Melody mengangguk dengan ekspresi terharu. Itu ide yang sangat bagus, aku juga ingin terlibat. Matahari mulai terbenam. Semburat jingga menyebar di atas laut, menciptakan pemandangan yang indah. Ayah dan anak itu duduk berdampingan, menikmati pemandangan itu. Ayah, panggil Melody pelan. Panggilan itu tidak lagi terasa canggung. Boleh ayah nyanyikan lagu itu lagi? Lagu pengantar tidur yang biasa. Ayah nyanyikan saat aku kecil. Baskara tersenyum dan mengangguk. Ia berdeham dan mulai bernyanyi dengan lembut. Suaranya sudah menua, tetapi masih indah. Melodi itu melintasi waktu 25 tahun, menyatukan kembali ayah dan anak. Melody memejamkan mata, terhanyut dalam nyanyian ayahnya. Senyum tersungging di bibirnya, dia telah menemukan dirinya sepenuhnya. Melody Wijoyo, putri Baskara Wijoyo, pewaris sebuah konglomerat. Tetapi yang lebih penting, dia adalah seorang putri yang dicintai. Bintang-bintang mulai bersinar satu persatu di atas laut. Melodi yang hilang kini kembali menggema, dan melodi itu akan terus bergema di hati mereka selamanya. Terkadang, luka paling menyakitkan dalam hidup kita justru menciptakan musik yang paling indah. Seperti kisah Baskara dan Melody, di tengah kegelapan hidup, selalu ada secercah cahaya harapan. Semoga kisah ini memberikan sedikit penghiburan dan harapan bagi Anda. Kami akan kembali dengan lebih banyak cerita yang menginspirasi. Dukungan Anda melalui subscribe dan like sangat berarti bagi kami. Silakan bagikan kisah inspiratif Anda di kolom komentar. Terima kasih.